Walau sering diumumkan keunggulannya secara elektabilitas atau tingkat keterpilihan oleh banyak lembaga survei, sepertinya pencapresan Ganjar Pranowo melalui partainya sendiri atau melalui PDIP itu tidak akan mudah. Setelah barisan relawan Ganjar yang juga ada sebagiannya adalah kader PDIP mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai calon presiden pada 2024 mendatang, tekanan yang kuat itu justru datang dari para petinggi PDIP. Sebagai contoh misalnya Pak Bambang Wuryanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP itu menyindir keras kader PDIP yang ikut deklarasi Ganjar sebagai calon presiden pada 2024 mendatang itu bukanlah kader banteng, tetapi lebih tepatnya kader celeng. Belum usai polemik banteng versus celeng, beberapa hari yang lalu tiba-tiba Ibu Ketum PDIP, Ibu Megawati, itu juga mengeluarkan pernyataan yang bisa ditafsirkan serupa. Kader yang tidak mau ikut keputusan partai sebaiknya mundur saja dari partai ketimbang dipecat. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa keinginan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres akan ada banyak ganjalan bahkan dari partainya sendiri. Dan orang juga melihat bahwa pada saat ini ada calon lain di PDIP yang posisinya itu lebih kuat di partai. Siapa lagi? Tiada lain selain Ibu Puan Maharani, yaitu sekarang Ketua DPR RI sekaligus putri dari Ibu Megawati. Meskipun banyak lembaga survei yang mengumumkan bahwa posisi elektabilitas atau keterpilihan Ganjar ini jauh di atas Mbak Puan, tapi kita bisa melihat bahwa arus kuat beberapa pimpinan PDIP itu tidak bergeming. Pernyataan Ibu Mega dan Pak Bambang itulah yang dianggap bahwa sebenarnya sinyal restu utama untuk capres dari PDIP hingga saat ini masih dibaca banyak orang, itu masih belum bergeser dari sosok Mbak Puan. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa sih banyak petinggi PDIP yang berani memilih untuk keras terhadap pendukung Ganjar, walaupun elektabilitas atau keterpilihan Ganjar Pranowo itu jauh lebih tinggi dibandingkan Mbak Puan. Apakah petinggi PDIP ini tidak khawatir para pemilih Ganjar itu ngambek dan justru bisa mengurangi suara PDIP pada pemilu legislatif mendatang? Setidaknya ada 3 alasan mengapa para petinggi PDIP ini berani memilih untuk keras begitu ya terhadap pendukung Ganjar. Alasan yang pertama adalah PDIP saat ini itu merupakan satu-satunya partai yang memegang golden ticket untuk maju sendirian. Kita ketahui bersama bahwa syarat untuk partai menganjurkan presiden yaitu 20% kursi atau 25% suara. Nah, partai yang memiliki syarat itu atau memiliki 20% kursi berdasarkan pemilihan 2019 itu baru satu partai, yaitu PDIP. Ini berarti PDIP itu tidak butuh partai lain. Yang artinya PDIP ini juga bisa lebih leluasa mencalonkan siapapun sebagai kandidatnya tanpa harus khawatir dipengaruhi oleh partai lain maupun tokoh-tokoh yang lain. Dan tiket ini itu dipegang secara mutlak oleh Ketua Umum Ibu Megawati. Alasan yang kedua, walaupun Ganjar populer, tetapi kehadiran barisan celeng di tubuh PDIP ini tidak akan bisa untuk membelah partai. Kalau kita melihat dari hasil survei, kita bisa melihat motif publik memilih partai. Nah, konstituen pada saat ini memilih PDIP itu lebih dipengaruhi oleh 2 tokoh, yaitu Pak Jokowi, presiden saat ini, dan Ibu Megawati. Kedua tokoh inilah yang menjadi magnet utama konstituen untuk memilih PDIP, bukan Ganjar. Median melakukan survei dan menanya apa alasan Anda memilih PDIP. Mereka memilih PDIP karena Jokowi itu 9,3%. Dan mereka yang memilih PDIP karena Megawati itu 4,3%. Dan tidak ada satupun di antara jawaban tersebut yang merujuk kepada Pak Ganjar Pranowo. Kita bisa menyatakan bahwa ada atau tidak adanya Ganjar sementara ini, itu bisa dianggap tidak akan terlalu mempengaruhi perolehan suara PDIP. Alasan ketiga, mengapa
petinggi PDIP ini lebih confident begitu ya, lebih percaya diri. Karena memang ada banyak sejarah politik yang menunjukkan bahwa kader-kader PDIP yang pada saat itu adalah tokoh populer, kemudian memilih melawan arus partai, dan kemudian keluar, tetapi ujungnya itu justru tergilas di dalam kompetisi politik. Salah satu contoh yang bisa diambil terjadi di Jawa Tengah sendiri, yaitu Ibu Rustri Ningsih, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada periode 2008-2013 lalu. Ini bahkan disebut oleh Megawati sebagai Sri Kandi, sebagai Sri Kandinya Bu Mega, sebagai Sri Kandinya PDIP. Tetapi pada saat Pilkada 2013 lalu, PDIP lebih memilih Ganjar untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah ketimbang Ibu Rustri Ningsih yang pada saat itu posisinya sebenarnya jauh lebih kuat ya, karena dia adalah wakil gubernur Jawa Tengah. Kelanjutannya itu kita ketahui bersama. Ibu Rustri Ningsih kemudian memilih untuk tidak lagi bersama dengan PDIP dan kemudian mencalonkan sendiri. Tetapi ternyata bisa kita lihat hasilnya pada saat itu Ganjar tetap menang dan sampai saat ini PDIP masih tetap solid. Bisa kita melihat bahwa mengapa pimpinan PDIP ini cukup confident, cukup percaya diri untuk tidak terlalu mengakomodir Ganjar, karena fakta-fakta di atas itu menunjukkan bahwa sampai saat ini umumnya tokoh-tokoh PDIP yang melawan arus utama kebijakan partai tidak bisa membuat partai ini menjadi tidak solid. Nah, apakah benar demikian untuk kasus Ganjar? Tentunya waktu yang akan bicara, dan mari kita lihat sama-sama.